Lupa tadi. Ya, Pancep di sini. Di ruang kreatif. Gini kan? Briefing apaan? Briefing apaan? PKS? Seriusan? Iya. Oh? Tadi gue lihat ini. Ya udah, di sana aja deh. Dek. Di ruang kreatif. Di itu aja, di ruang TP. Hah? Ini gimana? Oh, apa ya? Enggak rapat. Oh. Ada Pak. Iya. Balapannya itu ini lah. Ya. Mas Ridwan tolong kecilin dikit. Tolong dikecilin dikit. Ada rapat ya? PKS? Nanti sore. Tapi itu Pak Gautam ada sih. Kayaknya sekarang deh. Kayaknya aku udah tahu itu.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, udah. Ya, gitu ya. Terima kasih banyak. Ya. Di bawah. Ini atas? Yang itu obat yang jantung dia minum dari dokter. Oh, itu. Yang pengencer yang ini. Itu, oh Yang iya. sus pengencer. Yang atas bukan ya, resep. Itu dia ada, itu dari dokter dan dia minum kayak begitu. Iya, apa nama di atas? Dia tahu. Oh iya. Tapi dia minum itu 3 itu. Iya. Pak, tapi yang untuk pengencernya toh yang Itu, ini. Pak. Ya. Dia ke dokter ya. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, salam kenal ke Pak Nurul Hadi. Ya. Saya lagi di kampus nih, Pak. Lagi di kampus di ruangan saya, ya. Jadi selamat kenal, selamat siang juga. Pada kesempatan hari ini kita ketemu dalam rangka untuk bagian dari proses monitoring dari dosen bimbing magang, Pak. Jadi kebetulan Ibu Mbak Yunita Haritani inilah mahasiswa bimbingan magang kami. Jadi sehingga ketentuannya itu harus tidak ketemu sama bimbing lapangan gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya akan sampaikan dulu sedikit mengenai program magang di IBS, Pak. Jadi IBS itu dari tahun 2004 ya. 2005 kita sudah ngirim kegiatan magang ke angkatan pertama itu ke BPR ya, magang di Bank Mikro. Kemudian 2006 ya, magang di Bank Indonesia, Bank Indonesia. Januari 2006 saya. Kemudian semester 7 angkatan pertama itu kita kirim ke bank komersial dan perusahaan lain. Jadi kalau magang yang BPR itu 1 minggu, kemudian di Bank Indonesia itu 2 minggu ya, 2 minggu lamanya. Itu kita kirim ke semua kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Irian. Kemudian kalau magang bank komersial waktu itu hanya 1 bulan. Dan itu angkatan pertama. Nggak sampai sekarang tetap berlangsung. Jadi kita tuh dulu itu ada 3 jenis magang ya, magang di Bank Mikro, magang di Bank Sentral, Bank Indonesia, dan magang di Bank Komersial. Nah sekarang sejak tahun 2010 ya, Bank Mikro kita tiadakan karena kasihan mahasiswa hampir tiap tahun magang, jadi kasihan juga ya. Sekarang hanya tinggal di Bank Indonesia sama Bank Komersial. Nah, untuk sejak tahun 2017 ya, untuk magang di Bank Komersial itu kita kasih SKS 12 SKS, waktunya 4 bulan. 4 bulan ya, ada nilainya, dan 2018 kita coba dulu pernah 6 bulan. 6 bulan hanya sekali aja dicoba. Ternyata banyak protes dari mahasiswa karena kelamaan ya. Kelamaan yang pertama, yang kedua juga karena mereka tidak ada waktu untuk konsultasi dengan bimbingan PA, kemudian tidak susah konsultasi dengan merencanakan kuliahnya, karena kuliah itu di kampus itu kan 1 semester cuma 4 bulan Pak Hadi ya, hanya 4 bulan. Sekarang kita kembali lagi 4 bulan dengan SKS 12 SKS. Itu telah berlangsung sampai sekarang. Jadi ke program Kampus Merdeka Belajar itu ada magangnya sejak 2020, ada magang. Kita sudah magang 2004 dan konsepnya hampir bersama. Saya lihat kepanduan sama sih yang kita punya. Jadi kalau magang di Kampus Merdeka itu 6 bulan dan SKS-nya bisa 0 sampai 20%, 20 SKS terserah perguruan tinggi itu, maksimal 20 SKS. Mahasiswa kita ada juga yang magang di Kampus Merdeka itu, tapi magangnya kan dites, jadi nggak belum tentu semua diterima. Jadi kalau magang kita laksanakan secara sendiri ini, magangnya nggak dites ya, jadi hanya berdasarkan IPK aja. IPK di atas 3, minimal 3 IPK bisa magang, atau 2,75 untuk tertentu ya. Nah itu yang kita lakukan. Dan untuk magang itu kita punya 2 bimbingan, dosen bimbing nanti ya, dia bimbing mengenai knowledge ya, tentang penulisan laporan, pengetahuan dia selama magang ya. Nah, kemudian ada juga
bimbing lapangan seperti Pak Adi ini, ya Pak Adi bimbing lapangan. Nah, itu Pak Adi itu nanti kita mau minta izin supaya menilai attitude sama skill. Itu bobotnya 60% tuh Pak Adi. Jadi nilai dari Pak Adi itu sangat menentukan nilai dari masa magang kita. Ya, jadi kalau mereka disiplin ya, tentu saja yang berlaku baik ya, skillnya bagus ya, cakap bekerja sesuai dengan kapasitas mahasiswa, tentu saja mereka bisa lulus. Tapi kalau mereka nggak disiplin ya, moralnya juga kurang ya, terus juga kerja juga malas, tentu saja kita serahkan sepenuhnya kepada bimbing lapangan ya, menilainya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi memang 3 komponen itu nilai yang disampaikan yang kita berikan kepada mahasiswa sesuai dengan komponen kompetensi. Itu skill, attitude, sama knowledge ya. Nah, kalau kita hanya knowledge yang kita nilai. Nah, kemudian nanti di akhir kebetulan ini kan mau berakhir 2 minggu lagi selesai magang Mbak Yunita di PTN ya. 2 minggu lagi selesai dan mereka diberikan kewajiban untuk bikin laporan Pak Adi. Laporan magang, di mana laporan magang itu tentu saja yang mengetahui isi laporan magang itu tentu saja bimbing lapangannya. Jadi kita mohon nanti Pak Adi mohon bantuannya supaya bisa mengecek apa dibuat oleh mahasiswa laporan itu. Apakah sesuai fakta yang mereka lakukan, atau yang kedua ada nggak informasi lain yang sifatnya rahasia yang mereka sampaikan di laporan itu. Karena laporan itu nanti kita publish di repository pustaka kita Pak Adi. Jadi kalau menurut Pak Adi ada beberapa yang perlu dihilangkan atau diberi istilah baru, silakan aja. Tapi tidak menghilangkan substansi pekerjaan dia itu. Ini seperti angka-angka, kontrak, kemudian nama-nama debitur, nama-nama apa yang lain. Kalau merasa itu perlu diganti, silakan aja Pak Adi. Karena kita kan nggak tahu, khawatir nanti setelah dipublish ada komplain dari BTN, kan jadi itu akan misalkan kita di kemudian hari. Jadi kalau sampaikan, dan nanti kalau nilai yang kebetulan ini bimbing lapangannya mendapatkan porsi 60% nilai. Nah, itu kita serahkan kepada bimbing lapangan, apakah nanti mereka presentasi juga, atau Pak Adi cukup baca laporan dia, dikoreksi, dan dari hasil pekerjaan yang selama ini, apakah perlu diberikan nilai maksimal 100, 0 sampai 100. Dan itu ada formnya, nanti Pak Edi Pak Adi bisa tolong kita Pak Adi isikan ya di situ. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, terakhir itu karena kita punya kewajiban untuk monitor mahasiswa kita, dan kita minimal sekali harus ketemu dengan pembimbing lapangannya untuk mendapatkan konfirmasi apakah apa yang mereka kerjakan selama magang ini dan bagaimana attitude dia, skill, kemudian juga kerjasama dengan teman-teman di BTN, mereka si Yunita ini apakah mereka bisa masukkan diri atau tidak itu. Apakah mereka inisiatif, dan juga apa ada masalah kedisiplinan dan sebagainya. Dan juga bagaimana tanggapan BTN terhadap anak didik kita selama ini. Itu kita sampaikan Pak Adi. Mudah-mudahan kerjasama ini tak berlanjut Pak Adi, karena tiap tahun kita menyampaikan masa magang. Nanti kita mohon nanti kalau ketemu masa IBS lagi, mudah-mudahan Pak Adi nggak tetap menerima gitu ya. Karena setiap tahun kita mengirim masa magang. Itu Pak Adi kita sampaikan. Itu kami persilakan ke Pak Edi. Itu waktunya. Selamat siang Pak Sparta ya. Iya Pak. Mama suara kecil. Suaranya kecil ya. Iya Pak. Sebentar, agak kecil Pak, sebentar. Mama itu mana? Suara kecil. Kecil sih. Kecil udah tahu. Lalu silakan Pak Adi. Ya, selamat siang Pak. Ini suaranya kecil Pak Adi, gimana menggedein nih? Suaranya agak kecil, sebentar. Sebentar ya Pak. Iya.
Beda biru bersama langit biru kali ini gue mau bikin. Halo, selamat siang. Ada suaranya? Masih kecil. Halo, selamat siang. Halo, halo Pak. Agak pelan Iya, jelas, suaranya Pak. Pak. Agak pelan ya? Agak keras sedikit Halo. Pak. Udah agak lumayan. Oke. Ya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Hadi, nama Iya. lengkap saya Nurul Hadi Sutanto. Untuk saat ini saya berada di unit transaksi processing ya Pak di Iya. BTN Bekasi. Saya sudah sekitar 10 tahun Pak di sini Iya. di cabang Bekasi. Kebetulan juga selama ini ada beberapa juga selain dari SIBS, ada juga dari beberapa kampus yang mengikuti magang. Iya. Untuk mahasiswi atas nama Yenita Harisandi ya Pak. Iya. Ya, untuk atas nama Yenita ini, menurut saya sih saat ini sudah banyak membantu Pak di sini Pak. Iya. Untuk kebetulan juga sekarang kan jurusannya akuntansi Pak. Untuk saat ini Yenita membantu kami dalam untuk proses rekonsiliasi ATM Pak. Iya. Kebetulan juga di sini tuh cabang Bekasi itu ada sekitar 40-an mesin ATM yang dikelola sama vendor. Iya. Nah, itu kami ada beberapa kasus Pak, diantaranya selisih GL Pak dalam pencatatan Pak. Jadi Yenita ini kita tugaskan untuk merekonsiliasi mulai dari tahun 2021, 2020 sama 2019. Nah, sebelumnya juga kebetulan beberapa mahasiswa magang juga pernah mengerjakan hal ini. Nanti biar kita nanti bandingkan gitu, bagaimana hasilnya, apakah menemukan sesuatu yang selama ini kita cari Pak. Soalnya sampai saat ini kebetulan kami juga mengalami kesulitan Pak. Ya loh. Halo Pak. Iya, oke Pak. Ini silakan. Oke. Jadi mudah-mudahan sih selama 2 minggu ini Yenita bisa bisa dapat memberikan kontribusi juga walaupun dalam waktu yang cukup singkat ya Pak, selama 2 bulan ya Pak. Iya, 2 bulan. Untuk skillnya sih menurut saya sih Yenita ini cukup baik Pak. Dalam artian dia setelah kita ajarkan bagaimana caranya untuk merekon, dia cepat belajarnya Pak, tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Iya. Kemudian untuk juga attitude-nya juga alhamdulillah Pak selama ini baik Pak. Kepada kita juga ke yang lainnya. Terus untuk knowledge juga mungkin Bapak sudah mungkin lebih paham ya Pak. Soalnya kan itu mungkin aspek penilaian Bapak di hapus seperti itu Pak. Oke Pak Adi, itu sehari-hari kerjanya yang paling banyak dikerjain apa Pak si Yenita ini sehari-hari? Yenita sehari-hari Pak merekonsiliasi Pak. Rekonsiliasi apa tuh Pak? Rekonsiliasi ATM. Oh ATM ya. ATM-nya yang direkonsiliasi apa? Catatan di ATM atau catatan di pembukuan? Pencatatan Pak. Jadi data di ATM sama data di pembukuannya PTN ya? Iya, jadi kan
ini merupakan apa proses rekonsiliasi mundur Pak. Iya, iya. 2021 ke belakang. Kalau untuk yang sekarang sih yang saya kerjakan itu kan untuk diantaranya salah satunya rekonsiliasi Iya. yang maju dalam artian selama periode berjalan itu apa sebelum ada klaim ataupun sesudah ada klaim kita sudah apa namanya antisipasi Pak untuk penyelesaiannya atau koreksi. Sedangkan kalau untuk yang ini terkerjakan itu paling untuk mengkoreksi dari dalam penjualan internal kami aja. Oh iya. Jadi kalau yang pekerjaan itu dari pagi sampai jam 5 Pak, sore sampai jam berapa Pak sorenya? Ya, sampai jam 5 Pak biasanya. Oh, jadi ada laporan juga dibuat oleh Sinita. Hasil pekerjaan dibikin laporan atau gimana Pak? Ya, ada. Misalkan beberapa progres gitu Pak. Misalkan dia menyampaikan progres untuk hari ini atau misalkan untuk beberapa sebelumnya misalkan ada yang kurang atau akan ada yang perlu di apa namanya yang perlu kami bantu gitu. Dia langsung aktif Pak menghubungi kami. Pak, kalau dengan teman-teman di BTN gimana ini Pak? Sosialisasi apa? Penyesuaian dirinya gimana atau tim kerja atau gimana Pak? Baik Pak, saya rasa Pak. Bagus ya. Kalau makan siangnya di mana Pak? Di kantin atau di mana makan siang? Untuk makan siang sih kadang-kadang saya lihat sendiri sih dia bawa bekal. Oh, atau bekal, kalau nggak bawa bekal dia pergi ke kantin bareng sesama anak PKL dan magang di sini Pak. Jadi selama hampir 2 bulan di situ Pak ya, nggak dirotasi ya? Tidak Pak. Iya. Itu ada pernah keluar kantor juga Pak? Dibawa keluar kantor juga? Oh pernah. Saat itu biar tahu gitu realnya di lapangan pernah saya ajak ketika saya pengisian ATM Pak. Oh ATM ya. Ya, pengisian. Soalnya selain kita melakukan pencatatan, penjurnalan juga kita melakukan pengisian Pak. Ngisi ATM ya. Iya. Berarti si Nita udah tahu cara ngisi ATM, udah tahu gitu. Cara ngisi ATM udah tahu Nita apa ya? Halo Pak Adi. Sebentar ya Pak, jaringannya Pak. Iya. Halo. Halo. Iya. Ya Pak. Ya teruskan Pak Adi, teruskan. Ya. Kalau untuk kita kan di sini juga ada 2 mesin store tunai dan 5 mesin ATM Pak. Iya. Kemarin sempat saya ajak pengisian mesin store tunai di salah satunya di mobil keliling Pak. Jadi biar tahu apa sih yang sebenarnya dia lakukan itu. Contohnya misalkan salah satu aspek yang dia untuk mencari rekonsiliasi itu elektronik jurnal. Apa itu elektronik jurnal itu seperti apa? Cash in cash out itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Waktu kita pengisian itu cash di dalam mesin itu bakal ngaruhnya kemana pencatatannya, apa yang ditransaksikan di sistem di teller itu apa itu bakal masuk ke akun mana, ke JIA mana, seperti itu Pak. Pak, itu mengenai masa magang kita di BTN ya, ada beberapa orang kita kirim ke BTN. Menurut Bapak, kesan Bapak gimana Pak dengan mahasiswa kita magang di BTN ini? Saya rasa baik-baik aja Pak, bagus. Yang paling saya suka sih itu Yenita cepat belajarnya Pak. Iya. Tidak banyak bertanya juga, tapi sepertinya lancar-lancar aja gitu Pak. Oh, nggak ada masalah hambatan Pak, cepat tangkapnya Pak, ada tangkapnya ya? Iya. Dan rata-rata Yenita pulang jam berapa pulang Pak sore itu? 4:30 jam 5 Pak. Oh, setengah jam 5. Oh, sesuai dengan jadwal jam kantor ya? Iya, sesuai jam kantor. Meskipun kalau kita sih di sini rata-rata jam 7 jam 8. Tapi kalau itu kita nggak ini sesuai ini aja, sesuai jam kantor normal aja. Pak, ada kegiatan Yenita selain bekerja rutin yang dilakukan di BTN Pak, selain kerja rutin apalagi kegiatan lain Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada sih Pak. Ya, cuma itu aja. Oke Pak Adi, makasih banyak informasi Pak Adi.
Nanti Baik, minta tolong baik. minta tolong seperti yang kami sampaikan Pak Adi ya, mengenai Mm, laporan akhir sama penilaian Pak Adi. Oke, mm-mm. silakan kepada Mbak Yunita sampaikan apa yang perlu sampaikan. Silakan Mbak Yunita. Iya Pak, untuk magang di BTN ini saya yang udah hampir mau 2 bulan ini, saya mendapatkan banyak banget ilmu ya Pak, Ya, baik itu hard skill maupun soft skill. ya, Lalu untuk pengalaman serta tugas-tugasnya di BTN Kantor Cabang Bekasi ini, fokusnya itu ke rekonsiliasi yang sudah dijelaskan Mas Hadi tadi, dari tahun 2019 sampai 2021, di mana saya itu selama minggu awal itu diajarkan oleh Mas Hadi serta Mas Andi step per stepnya, seperti menarik EJ, lalu mencari transaksi yang bermasalah atau yang ada selisihnya itu Pak, ya, dengan menggunakan ada yang namanya rumus VLOOKUP. Nah itu saya diajarin. Terus membuat memo, serta saya juga ditunjukkan tentang surat pengaduan nasabah. Dan saya juga kemarin sempat diajak oleh Mas Hadi untuk mengisi ATM Pak, yaitu mesin yang bermerek Hitachi, di mana biasanya itu ada di sekolah-sekolahan ya. atau di event-event tertentu, karena di mobil keliling gitu Pak. Oh iya. Saya diajarin dari open mesinnya, itu biasanya memerlukan waktu 5 menit, terus harus print counter, terus kita harus meng-clear dulu, lalu baru ada proses pengisian yang berhubungan juga sama tellernya Pak. Iya. Nah saya juga diajarkan dan disuruh melihat secara langsung Pak. Nah saya senang banget bisa mendapatkan ilmu baru Pak. Nah lalu kesan saya ditempatkan di unit TP ini, banyak ilmu yang saya pribadi dapatkan dan saya pelajari. Lalu saya berterima kasih kepada mentor-mentor di transaksi processing ini yang selalu mengajarkan saya dan membantu saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Sparta atas arahan serta bimbingannya Pak selama ini. Serta saya juga ingin meminta maaf apabila selama masa magang ini terdapat masih ada kekurangan Pak Mas. Semoga untuk kedepannya ini banyak bekal yang dapat saya dapatkan. Mungkin dari saya itu aja Pak. Oke, makasih Yunita. Oke Pak Adi, kita terakhir ini mau minta pendapat Pak Adi. Magang kita ini apa yang perlu kita perbaiki ke depan Pak? Mungkin ada kekurangan yang harus kita benahi ke depan seperti apa? Dan juga nanti minta juga kesediaan BTN untuk tetap melanjutkan program ini seperti yang kita selama ini. Iya Pak. Selama ini sih menurut saya sih untuk program magang yang diselenggarakan sama ACBS ini sih menurut saya bagus sih Pak. Kita welcome aja Pak. Kita juga senang gitu selama kita masih sambil bekerja, masih menyempatkan juga sambil mengajarkan sesuatu yang mungkin nanti dia bakal berguna buat kedepannya Pak. Iya. Oke Pak Adi, sebelum saya tutup, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan waktu Pak Adi sama teman-temannya yang sudah membimbing mahasiswa kami ya dengan baik ya, dan juga mahasiswa kita yang lainnya di BTN ya. Dan untuk itu pimpinan beserta jajarannya mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya itu. Dan juga kita sebenarnya dengan BTN sudah banyak kerjasama Pak. Ya Pak. Mas selama ini tidak hanya magang, juga kerjasama di bidang lain ya, di BTN. Dan untuk itu kita juga ucap terima kasih dan kita harapkan lancar urusan sampai terakhir ya, sampai terakhir mungkin berakhir Desember, dan nanti setelah itu si Yunita akan masuk dalam penyusunan laporan akhir pada dosen bimbingnya, dan nanti kita ngasih nilai.
Dan juga Yunita ini sekarang sudah skripsi ya, Yunita. Skripsi. Iya, Pak. Lagi skripsi dan mudah-mudahan lancar skripsinya dan bisa 3,5 tahun. Iya, Dan amin, juga Pak. nanti siapa tahu Yunita ini berminat di BTM, kita mohon izin supaya berkenan juga mahasiswa kami kalau Bapak perlu nanti tenaga dari mahasiswa yang pernah mengundang Sri, silakan aja Pak. Jadi itu mungkin nanti antara BTN sama pribadinya Yunita. Tapi resmi Iya. dari kami hanya sampai Desember 2022 ya. Memang di tempat lain atau di BTN sendiri pun ada beberapa mereka perpanjang atau kontrak, itu nanti urusan bukan dengan kami tapi dengan pribadi Yunita nanti ya. Atau Baik, Pak. terima sebagai pegawai tetap, banyak juga seperti itu Pak. Jadi Amin. silakan saja, kita monggo aja, kita hanya mendoakan supaya yang terbaik buat Yunita. Itu aja Pak Adi. Alhamdulillah. Demikian setutup acara ini. Kalau ada Pak Edi lagi boleh sampaikan Pak Edi. Cukup Pak, saya rasa Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Demikian setutup acara ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi foto bersama, foto wabarakatuh. dulu Pak Edi. Foto dulu, Boleh, Pak. kita foto dulu ya. Oke, situ Iya, ya. Pak. Ya. 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Pak. Sama. Terima kasih Pak Sparta, Ya, sama-sama. Mas Adi. Ya, sama. Izin live ya, Pak. Ya, silakan Mbak Ita, silakan. Ya, Pak. Jangan.